Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin tanggal 16 Juni 2025. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur napas kehidupan yang Engkau berikan. Kami pun telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun kami. Terangi hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada pagi hari ini, Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hikmat dari Tuhan. Menjadi orang berhikmat, bijaksana ataupun berbudi tentulah menjadi harapan setiap orang yang ingin memaknai hidup dengan benar. Namun perlu jelas dari mana hikmat itu dapat diperoleh dan bagaimana hikmat itu dinyatakan dalam kehidupan. Yakobus menyebutkan bahwa dalam hidupnya, manusia dapat memperoleh hikmat dari dunia ini, dari hawa nafsu manusia dan dari setan-setan, tetapi juga dapat memperolehnya dari atas atau dari Tuhan. Hikmat yang berasal dari dunia, dari manusia, ataupun dari setan, menciptakan manusia yang mementingkan diri sendiri, angkuh, penuh dusta, dan melawan kebenaran. Sebaliknya, hikmat yang datang dari atas atau dari Tuhan melahirkan manusia yang takut akan Tuhan, lemah lembut, suka damai, tidak memihak, peramah, penuh belas kasihan, dan tidak munafik karena suka dengan kebenaran. Manusia yang dilahirkan dalam hikmat dari Allah akan terus berjuang menyatakan hidup yang baik dan perbuatan-perbuatan yang benar. Tentu, Yakobus berharap bahwa orang yang percaya kepada Tuhan ada kesediaan untuk hidup dengan hikmat dari atas atau dari Tuhan. Dengan cara menjauhkan diri dari hawa nafsu dunia yang jahat dan cemar oleh dosa,
dan membangun relasi yang benar dengan Allah. Seperti kata Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal Allah dengan baik sebagai sumber hikmat yang benar akan menolong manusia membenahi hidup seperti yang Tuhan mau dan berjuang mengikuti teladan Kristus. Sebab Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dengan kata lain, orang yang hidup dengan hikmat dari atas atau dari Tuhan, pertama-tama takut akan Tuhan, lalu mengenalnya dengan baik, serta menerima Kristus sebagai hikmat Allah yang menuntun kepada jalan kebenaran dan hidup. Sebab Kristuslah kepenuhan ilahi dan dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami dikaruniakan hikmat dan pengetahuan untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Mohon hikmat pengertian Allah menuntun perjalanan hidup kami dalam berbagai tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kami masing-masing. Peran kami dimanapun Tuhan mengutus kami. Topang dan lindungi anak-anak kami agar mereka terus menjadi anak-anak yang takut akan Allah. Kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan oleh segenap sahabat renungan harian akan terus mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami menaruh pengharapan kami, Engkaulah yang akan memulihkan keadaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit. Mereka yang menaruh pengharapan dalam duka cita mereka, bahkan mereka yang juga tak berdaya karena berbagai pergumulan kehidupan, Engkaulah yang akan memberikan kekuatan. Ya Tuhan, kami bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati cinta kasih Tuhan melalui pertambahan usia, untuk senantiasa bersyukur di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan orang tua kami di usia indah. Mereka agar mereka senantiasa berbahagia dalam menjalani kehidupan kami. Ya Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menuntun dan memampukan kami untuk terus menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan dengarkan doa syukur kami ini yang kami bawa dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.